Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam Tuan Rumah Podcast PD Al-Wasliyah Kota Medan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang qori internasional yang sudah saya kira malang melintang lah dalam dunia permusabaqahan di tanah air bahkan di internasional. Siapa dia? Tentu kita bisa menebak. Beliau adalah Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. 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 Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang biasanya dari satu daerah ke kota lain, dari satu provinsi ke kampung yang lain, dan itu lebih banyak di luar Sumatera. Jadi kita beruntung hari ini Ustadz Darwin bersedia hadir bersama kita untuk sekedar bincang-bincang yang ringan-ringan saja sebetulnya, nggak ada yang berat-berat. Tentu pemirsa, di awal saya ingin menyatakan sebuah ungkapan bahwa jika kita ingin berbicara kepada Allah, maka lakukanlah sholat. Jika kita ingin mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Oleh karena itu saya kira sudah hadir tamu kita, saya ingin tanya-tanya dengan Ustadz Darwin, dan mungkin rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara sekalian juga punya keinginan tahuan sejauh mana prestasi yang pernah terukir oleh seorang yang bernama Haji Darwin Hasibuan. Mungkin Ustadz bisa ceritakanlah secara singkat perjalanan karir MTQ Ustadz ini. Saya kira mungkin dari tingkat desa atau kelurahan sampai ke tingkat internasional. Silakan Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa semua yang ada yang menyaksikan channel ini di PD Al-Wasliyah Kota Medan. Alhamdulillah hari ini saya sebenarnya ini nggak asing di kantor ini juga karena saya juga bagian dari Al-Jamiatul Wasliyah di riwayat pendidikan saya itu di Ibtidaiyah di Al-Wasliyah, kemudian Sanawiyah di Al-Wasliyah, dan aliyahnya juga di Madrasah Al-Wasliyah. Jadi saya merupakan keluarga besar Al-Wasliyah. Baik, tadi ditanyakan tentang prestasi dari awal mungkin ya. Dari awal, Ustaz. Dan itu sangat, kalau mungkin dibacakan atau disampaikan semua ini sangat panjang sekali ya. Iya. Dari MTQ baik dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional. Alhamdulillah memang dari anak-anak itu dari waktu masih di kampung ya, di Labuan Batu Utara, saya berasal dari sana. Sudah mengikuti MTQ sejak Sanawiyah. Karena waktu di SD belum, di Sanawiyah pernah menjadi juara anak-anak, tapi hanya sampai kabupaten saja kalau waktu di Labuan Batu Utara, waktu di kampung. Meningkatnya prestasi itu setelah ke Kota Medan. Setelah ke ibu kota ya? Setelah ke ibu kota provinsi di Kota Medan, di Aliyah. Saya belajar di Medan dengan guru-guru, banyak sekali guru-guru saya di Medan. Nah, dari situlah beranjak tingkat Kota Medan. Di Kota Medan itu berkali-kali. Remaja, dewasa, sampai di Kiro Sabat juga semua sudah juara. Jadi satu saja sebenarnya kejuaraan yang tidak saya dapatkan itu di nasional itu. Kalau itu saya dapatkan, saya mendapatkan gelar juara sejati, tapi itu nggak saya dapatkan. Iya. Itu kategori apa itu, Ustaz? Anak-anak. Oh, anak-anak ya. Ya. Jadi di remaja, dewasa, Kiro Sabah itu juara satu semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman yang anak-anak tadi nggak dapat, jadi nggak sampai di puncaknya itu juara sejatinya Indonesia itu. Ya, Ustadz, ini kan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan langgam makom tertentu ini kan ada yang belajar, ada yang memang dia bakat. Ustadz, ini kira-kira memang bakat yang secara keturunan misalnya diturunkan dari orang tua, kemudian diasah dengan belajar sehingga
sehingga bisa sampai ke taraf internasional itu Ustadz termasuk yang mana nih? Yang belajar saja atau memang ada sejarah keluarga, orang tua atau gimana Ustadz? Saya pikir mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya ya. Di samping bakat memang ya utama itu memang di suara ya. Kalau keturunan mungkin bukan secara koriknya ya, bukan secara Qur'annya, tapi di keturunan dari suara ya. Jadi almarhum ayah atau bapak saya itu seorang yang dulu memang ahlinya di kesenian daerah. Kalau kami bilang di sana itu kasidah burdah yang pakai rebana ya. Tapi memang beliau itu di vokalnya gitu, di sehnya, di suaranya gitu. Jadi suara itu menurun. Nah, turun ke kami itu dengan hal yang berbeda, itu dengan ke tilawahnya, ke Qur'annya gitu. Nah, itu yang jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa apakah bakat atau belajar saja, saya pikir memang kedua-duanya di samping bakat itu dilanjutkan dengan belajar yang cukup ekstra juga. Artinya bakat saja nggak cukup kalau nggak belajar. Kalaupun ada bakat kita nggak diasah juga, juga nggak tajam ini ya. Baik. Nah Ustadz, ini kan hari ini saya kira baru kemarin lah berlangsung, dibuka oleh Wali Kota Medan MTQ ke-57 Kota Medan. Artinya 57 kali udah nih Medan menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran. Nah kemarin ada yang menarik Ustadz, ketika Pak Bobi Afif Nasution dalam sambutannya menyatakan bahwa peserta ini harus peserta yang mewakili kecamatan masing-masing, gitu. Jadi tak boleh dari kecamatan yang lain atau di luar dari daerah Kota Medan misalnya. Bagaimana Ustadz menanggapi pernyataan Pak Wali Kota itu? Saya pikir, saya juga kemarin waktu lihat ada sekilas sambutan dari beliau itu mengenai hal itu, saya pikir ini salah satu yang positif, saya pikir untuk supaya korek-korek yang ada di kecamatan itu atau di daerah tersebut atau pihak yang terkait di situ LPTQ misalkan agar rutin melakukan pembinaan sehingga tidak ada lagi saling ambil dari kecamatan-kecamatan lain. Nah, namun saya pikir ada minusnya juga, ada ininya juga gitu. Plus minusnya ada juga pasti kan. Iya. Nanti mungkin di daerah tersebut bisa berlebih ya, berlebih atau sama sekali kosong ya, cabang atau satu cabang yang lain itu kosong malah gitu. Misalkan di satu kecamatan itu terkenal dengan korek-koreknya di satu kecamatan itu, sementara di situ yang tahfidz kaligrafi atau yang lain itu di situ nggak ada, di daerah lain pula gitu. Nah, ketika diterapkan nanti yang aturan seperti itu, ada minusnya juga gitu. Kalau menurut saya itu mungkin bisa lebih diperluas ruangnya, mungkin hanya untuk di Kota Medan, kota kabupaten mungkin gitu ya. Artinya ini, kalau antar kecamatan saja masih bisa ditolerir lah. Masih ya. Tapi masih kalau dia di luar Kota Medan, mohon maaf, kira-kira begitu nih ya. Iya. Nah, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa ini kan nanti terkait dengan pembinaan. Artinya menyahuti secara positif apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Tapi kembali lagi kepada soal pembinaan. Karena ada kekhawatiran kalau tidak dilakukan maka ada yang kosong, ada yang berlebih, ada yang kurang gitu ya untuk masing-masing cabang. Bicara tentang pembinaan tentu kan kita nggak bisa lepas dari LPTQ nih, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Saya kira Medan sudah sangat lama lah punya LPTQ. Menurut Ustaz kira-kira supaya bisa terwujud lah bahwa setiap kecamatan bahkan sampai di kelurahan itu ada pembinaan dan pengembangan. Perlu tidak LPTQ ini dibuat turunannya di tingkat kecamatan sampai di kelurahan? Kalau melihat yang sudah ada, mungkin di hampir semua kecamatan itu LPTQ-nya ada. Ada semua di pengurus cabang lah itu. Di kecamatan itu. Tapi yang saya lihat mungkin ada di satu kecamatan itu yang dia pembinaannya itu berjalan, ada yang kurang berjalan, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Jadi saya pikir perlunya memang LPTQ itu dari atas ya, turun ke bawah sampai kecamatan, kalau bisa memang sampai ke kelurahan-kelurahan mungkin lebih diaktifkan. Dan satu lagi selain LPTQ itu, mungkin kan ini kan yang resminya nih LPTQ.
sangat banyak sekali sebenarnya pembinaan-pembinaan ya, di kecamatan ataupun di kelurahan itu dia sifatnya pribadi. Mungkin ini bisa disupport atau diperhatikan LPTQ, nanti bisa kerjasama dengan LPTQ. Ya. Kan untuk hasilnya juga nanti untuk LPTQ dan untuk pemerintahan daerah ataupun selanjutnya ke atas itu untuk provinsi ataupun untuk nasional, nanti aset-aset yang ada, anak-anak yang dibina tadi dari bawah itu nanti akhirnya gitu. Kalau Al-Wasliyah sendiri melakukan aktivitas pembinaan tilawatil Quran, gimana tanggapan Ustaz? Wah, ini suatu hal yang luar biasa nih tentunya. Ya. Pastinya kalau memang Al-Wasliyah itu bisa, karena ya saya juga seperti yang saya bilang tadi, saya orang Al-Wasliyah gitu kan. Oke. Jadi Ustadz setuju tuh ya kalau Al-Wasliyah mengadakan itu ya? Saya setuju karena jaringannya kan memang luar biasa nih Al-Wasliyah ini kan. Ya. Kita yang ada di Sumatera Utara, di Medan juga luar biasa kan. Jadi ya hanya nanti mungkin bisa sinkron lah dengan LPTQ, mungkin boleh juga disinkronkan dengan LPTQ. Baik, jadi Ustadz setuju, dan saya kira kalau di Kota Medan ada LPTQ tingkat Kota Medan, maka Al-Wasliyah punya ya nama yang hampir sama lah ya. LPTQ Al-Wasliyah Kota Medan. Saya kira Ustadz lah nanti di situ sebagai punggawanya, saya kira nanti ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, jadi kembali ke soal per MTQ-an. Kira-kira apa harapan Ustadz terhadap pemerintah Kota Medan, terutama buat wali kota dan wakil wali kota kita? Ya, harapan saya juga sebagai orang yang memang dibesarkan juga di MTQ dari awal, dari anak-anak remaja sampai selesai saya di MTQ kan. Saya pikir harapan saya adalah memang perhatian dari pemerintah Kota Medan, khususnya kita yang ada di Medan, ataupun ke seluruh pemerintah yang untuk ke provinsi ataupun daerah lain juga yang menonton nanti di channel ini, agar lebih memperhatikan para kori-kori atau para peserta yang bergelut di dunia itu di MTQ-an dari semua cabang lah gitu, maksudnya jangan ada aplikasi juga antara kori, hafiz, dan kaligrafi ataupun yang cabang lain-lainnya. Karena saya melihat pengalaman saya di beberapa daerah lain, kadang karena kurangnya perhatian itu mereka banyak yang pindah kan, hijrah ke daerah lain yang memperhatikan mereka. Itu masalah yang sangat serius sebenarnya. Padahal potensi mereka itu bagus, karena kurangnya perhatian akhirnya mereka pindah ke daerah yang lain. Baik. Kalau gitu memang pemerintah harus ambil bagian serius lah dalam penanganan ini Ustadz ya. Saya kira pemirsa, bincang-bincang kita ini sangat menarik. Karena yang hadir adalah kori tidak hanya tingkat nasional tapi internasional. Saya secara pribadi dan tentu pemirsa kepingin juga mungkin mendengarkanlah sedikit potongan ayat yang dikumandangkan oleh kori kita ini. Kita mintakanlah Ustadz Darwin satu ayat saja, nggak usah satu makro Ustadz, satu ayat saja dengan lagu atau langgam atau makom yang menjadi favorit Ustadz lah, saya kira. Boleh Ustadz ya? Insya Allah. Biar juga ini menjadi bagian syiar. Ya. Baik, ya memang ada tujuh lagu sih. Memang kalau di tilawah itu ada Bayati, Sobah, Hijaz, Nahwan, Rasika, Jiharka itu. Ya tentunya ada lagu yang atau makom yang favorit. Saya tuh sangat menyukai memang yang Nahwan tuh. Nahwan. Baik, saya akan membacakan satu ayat, ya tentunya ayat yang sangat familiar dengan kita warga Al-Wasliyah. Oh iya, Surah As-Sof. Surah As-Sof, iya. Ada berapa Ustaz? As-Sof ayat 10. Ayat 10. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau kata orang pesisir, soju hati mendengarnya. Masya Allah. Masya Allah. Pemirsa, demikian sudah kita dengarkan lantunan surah As-Saff yang dibacakan oleh Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Saya kira bacaan itu menjadi penutup podcast kita pada malam yang berbahagia ini. Dan yang terakhir saya ingin bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.